Kita mulai lagi. Iya. Kita lanjutkan polemik kita. Siapa jamin kereta cepat? Saya kembali ke Pak Yanuarsa. Angka 77 triliun itu dari kajian ITB? Saya tidak tahu, Pak. Saya tidak terlibat. Dan juga saya pikir ITB sebagai institusi tidak terlibat. Tidak akan bicara angka? Iya, tidak bicara. Hanya kajian teknis? Iya, jadi ada beberapa teman yang terlibat mulai katakanlah semacam unit bisnis ITB yang ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Saya tahu. Baik, jadi tapi tidak kompeten saya untuk menjelaskan itu. Lebih kepada soal teknis kalau begitu, Bapak kemarin. Baik, saya ke Bung Lubis. Bung Lubis, kalau misalnya pengembalian tidak kita peroleh dari ongkos, dari tarif, kemudian ada yang sering disebut akan ada manfaat pengembangan, yaitu adanya muncul kota-kota baru. Apakah bisa dengan cepat kota-kota tersebut kemudian menguntungkan bagi publik atau bagi konsorsium? Ya, itu kalau kita bicara pengembangan satu kawasan, tentunya hitungannya tidak 1+1, tapi multiply. Ya, jadi contoh sederhananya adalah ketika Kota Depok dulu kota yang sepi. Begitu ada satu proyek mercusuar dibangunkan UI, kereta yang tadinya jalurnya cuma 1 kemudian harus ditambah 2. Kemudian jalur kendaraan bermotor ya, mobil dan ini tadinya 2 jalur, sekarang sudah menjadi 6 jalur. Begitu. Jadi dan itu dalam hitungan kurang dari 10 tahun. Ya, jadi cepat sekali. Nah, jadi saya kira begini, hitung-hitungan bisnisnya itu memang agak sulit dikalkulasi kalau kita tidak pakai perhitungan yang betul-betul tepat begitu ya. Jadi memang harus di sumbernya apa? Ya, sumbernya apa itu salah satunya tadi sudah kita bahas, perguruan tinggi misalnya, itu jadi sumber. Ya, terus yang lain adalah kawasan permukiman. Nah, kawasan permukiman sendiri kan juga ada kelas-kelasnya. Apakah yang mau dibangun kelas apartemen atau kelas kawasan besar seperti di daerah barat Jakarta gitu ya. Kawasan yang dikelola oleh satu pengembang besar atau dibiarkan dalam bentuk klaster-klaster yang kecil-kecil. Begitu. Nah, jadi ini juga pilihan-pilihannya masih banyak. Tapi kalau dalam hitung-hitungan saya jauh akan lebih besar impact-nya jika itu diserahkan pada mekanisme pasar. Jadi dibiarkan dalam bentuk klaster-klaster kecil-kecil. Dan kelihatannya arahnya ke situ. Jadi tadi saya sempat sebutkan ini undangan terbuka. Ya, yang kalau tidak dibiarkan ke mekanisme pasar, terus keuntungan konsorsium ini apa? Saya dari tadi bingung gitu. Pergerakan. Ini nyumbang tapi nggak untungnya apa? Perputaran uang. Jadi logikanya sama seperti zaman dulu ini ya, saya pakai logika zaman dulu yang BLT, bantuan per kepala nggak ada artinya. Tapi ketika diakumulasi perputaran dananya, ini besar sekali. Jadi purchasing power-nya terlihat begitu. Nah, ini yang memang disasar dari perspektif bisnis. Ya, jadi bagi pengusaha tentunya ketika ada perputaran uang besar itu akan nyangkut di dia begitu. Jadi dia buka bisnis apapun akan nyangkut di dia. Dan konsorsium Cina itu bisa ikut ambil bagian di sana? Of course, this is China kan gitu kan. Di bagian apapun mana? Akan di bagian mana dia bisa terlibat? Pembangunan perumahan? Anything. Jadi semua bisnis dari yang besar sampai yang kecil. Nah, ini yang tadi yang saya berikan catatan besar. Jangan sampai pemerintah kehilangan kontrol dari hulu sampai ke hilirnya. Ya begitu ya. Jadi dalam bentuk apapun. Jadi kalau misalnya selama ini bisnis katakan otomotif tidak dikelola di hulu, hilirnya ya bablas terus ya. Nah, ini juga begitu. Jadi segala jenis ya. Ini sebetulnya semacam satu logika bisnis yang harusnya skenarionya dipahami ya. Kalau ini lantas seperti apa? Jadi kalau misalnya dibuka stasiun, saya sudah menduga Walini dan Karawang itu akan berubah kalau memang stasiun itu jadi, tidak sampai 5 tahun dia akan berubah. Ya, tapi memang akibatnya adalah kesemrawutan. Karena pola pengembangan kawasan kita di Republik ini itu tidak seperti di luar negeri, begitu, yang memang dikelola dengan rapih begitu. Ya, jadi tapi kan Jepang pun juga pernah memiliki persoalan yang sama dengan uncontrolled development pada saat pertama kali high speed train pertama kali dibangun ya. Jadi memang bahkan negara seperti Jepang pun punya persoalan, sehingga saya kira ini pertanyaan soal kapasitas ya. Apa konsorsium mampu mengendalikan dampak hulu hilir ya. Saya tuh cuma khawatir tuh begini ya, kita ada konsorsium mengerjakan banyak free ridernya, tukang numpang gitu ya, nggak ikut taruh uang, tiba-tiba dia dapat manfaat besar. Nah, saya kira persoalan ini menjadi domain pemerintah ya, bagaimana pemerintah mengcapture, menangkap persoalan ini dan kemudian menjadikan ini sebuah skema yang fair. Saya tidak bisa bayangkan ya, katakan aja ini Walini yang dikelola oleh PTPN ya. Kemudian di sebelahnya ada
pengembang itu beli besar sekali di situ dan tiba-tiba dia dapat untung banyak karena investasi yang dilakukan orang lain. Bagaimana pemerintah meng-capture ini? Saya kira ini yang fairness saya kira perlu ya. Dan saya tidak tahu tiba-tiba mungkin sudah di sana di sini sudah dikapling-kapling orang. Nah, inilah sebenarnya menurut saya yang menjadi pertanyaan penting bagi kita. Tidak bisa konsorsium menangani, pemerintah harus masuk ke sana. Jadi calo tanah sebetulnya yang lebih untung dalam proyek besar ini. Nah, karena itulah makanya saya tadi mengatakan kalau ada rencana pemerintah masuk ke sana, baik melalui skema APBN maupun skema regulasi maupun skema untuk memastikan bahwa rakyat itu mendapatkan bagian yang adil dari ini menjadi proposal yang menarik. Oke, saya kembali ke Bung Lubis dulu. Kota Baru. Di Bandung itu ada namanya Kota Baru Parahyangan. Saya nggak melihat bahwa itu kemudian menjadi kota yang berdiri sendiri dan mengembangkan kawasannya. Apa Anda mencontohkan atau bisa membandingkan itu nanti Kota Walini dengan Kota Baru Parahyangan itu? Nah, itu bedanya. Jadi kalau kita melihat point to point transportasi, ya, ini jadi krusial ya bagi pengelolaan satu kawasan. Jadi kalau dia ada di ujung, itu belum tentu jaminan akan berkembang. Tapi kalau dia ada di tengah, saya pastikan dia berkembang. Pasti berkembang. Ya, gitu. Karena dia akan dilalui. Nah, jadi bedanya kalau kita bicara misalnya BSD begitu, nah dia dengan sangat rapih mengarahkan transportasi ke arah sana. Jadi jalan tol ada, jalan non tol ada begitu. Dan kereta juga sedikit banyak juga mengarah ke arah sana ya sampai ke Tangerang begitu. Jadi ini harus ada itikat besar dari saya setuju dengan Bung Danang tadi, itikat besar dari si pengelolanya, dari konsorsiumnya. Kalau memang mau menjadikan satu kawasan point to point. Tapi kalau Walini situasinya berbeda karena dia di tengah-tengah. Dia akan dilalui. Ya, mau tidak mau ya akan ada perkembangan di situ, akan ada dinamika, akan ada vibrancy di situ. Jadi ada economic vibrancy, ada social vibrancy dan cultural vibrancy. Itu yang saya bilang tadi, kalau tidak diantisipasi dari awal ini yang berbahaya. Dan ini akan menyapu, dalam bahasa saya tadi itu ada social cultural tsunami begitu untuk masyarakat yang di lokasi itu begitu. Iya, baik. Pak Inwar, sebetulnya bukan kereta cepatnya nanti yang lebih bisa mengembangkan Kota Baru Walini itu, tapi kampus. Kalau kita lihat UI tadinya ya, apakah terpikirkan oleh kampus dulunya bahwa suatu saat kita beli tanah di Walini dengan murah, nantinya akan ada kereta api cepat di sana? Iya. Saya ingat sekitar tahun berapa waktu Pak Joko jadi rektor, ada pembicaraan di rumah gubernur yang saya tahu waktu itu. Pak Aher. Jadi pada waktu ada salah satu perguruan tinggi di sebelah timur Bandung itu diserahkan pengelolanya pada ITB. Nah, jadi pada itu saya mendengar rencana ke depan bahwa Pemda itu akan katakanlah ya dalam tanda kutip saya dengar waktu itu, karena saya juga nggak yakin ke daerah Walini. Dan itu mengajak ITB bersama-sama. Jadi ini saya nggak tahu, ini suatu terobosan. Nah, waktu itu kan belum terpikir adanya kereta cepat. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya nanti kemudian kajian AMDAL atau desain engineeringnya ternyata harus berpindah dari Kota Baru Walini itu, apakah itu diharuskan atau karena sudah di sana ada pengembangan kawasan oleh para investor tadi itu dipaksa di situ membahayakan nggak? Saya melihat begini Mas, saya bukan ahli dalam bidang AMDAL, tapi saya melihat ini satu opportunity untuk satu dalam konteks pengembangan bangsa. Ini yang saya lihat. Ini suatu kesempatan emas gitu. Nah, AMDAL ini kan bukan barang yang beracun, bukan nuklir gitu ya. Jadi saya melihat ya jangan terlalu besar-besarkan AMDAL itulah. Saya melihat studi AMDAL itu bisa menjadi penghalang 10 tahun, bisa 5 tahun, bisa berapa tahun, nggak jadi-jadi. Proyek yang PLTU di Batang itu apa? Gara-gara itu aja. Nah, jadi saya juga nggak tahu, ini kayaknya sudah menjadi hal yang luar biasa. Jadi udah menjadi komoditas juga saya melihat itu. Ini ada kekhawatiran soal gempa, apakah di jalur yang sekarang kereta Bandung Jakarta itu kekhawatiran itu? Kalau itu saya juga ada kekhawatiran, tapi saya harapkan teknologi bisa mengatasi itu mestinya. Seperti yang di Jepang kan mereka pernah ada kejadian yang terakhir itu dalam tempo beberapa detik keretanya bisa berhenti gitu. Baik, saya ke Pak Bahrum lagi. Pak Bahrum, ini kalau misalnya kita khawatir nanti uangnya nggak cukup lalu kemudian diambil alih oleh pemerintah, maka akan APBN yang dimakan. Bagaimana DPR mengawasi sejak awal supaya ini dalam track yang benar? Iya, jadi saya melihat kita harus mulai dari awal untuk visibility tadi. Ya, kita harus melihat
apakah dia benar-benar visible atau tidak. Jadi harapan saya kepada pemerintah, dalam waktu dekat ini kita harus kumpul bersama antara China dan Indonesia untuk membicarakan visibility tadi, termasuk asumsi-asumsi untuk pertumbuhan penumpang, sehingga nanti klop rasanya, ya. Kalau seperti sekarang kita berandai-andai, repot juga gimana, nggak terukur gitu. Andaikan seandainya, ya nggak terukur, jadi nggak bisa kita bicara lebih lanjut kalau seperti itu. Untuk itu saya sekali lagi harapkan pemerintah Indonesia dan pemerintah Cina duduk satu meja membahas masalah visibility tadi. Oke, harga tanah saja nggak bisa ditebak Pak ya, apalagi asumsi-asumsi yang lain. Oke, saya ke Bung Danang. Nah, kalau misalnya pengembangan yang menguntungkan konsorsium, pasti misalnya mall dibangun di stasiun-stasiun. Apakah kalau belum kotanya belum berkembang, kemudian mall itu bisa menguntungkan? Siapa yang mau belanja di sana? Itu dia. Untuk belanja udah keluar uang 200.000, hanya balik 400.000. Iya. Jadi saya kira kalau kita mau bicara pendekatan yang cukup komprehensif itu memang antara housing, perumahan dengan employment center ya, industri yang sifatnya bersih. Industri yang bersih macam-macam ya. Ada industri misalnya dulu pernah ada gagasan Silicon Valley Indonesia ya. Itu bisa saja menjadi satu tarikan baru ya, kaum muda yang bergerak di bidang teknologi, industri kreatif, itu mereka bisa tinggal di sana. Jadi memang kita perlu cukup cerdas untuk bisa mengkonsolidasi pemikiran-pemikiran seperti itu. Kampus itu saya kira mungkin tidak hanya ITB mungkin ya, tapi beberapa kampus sekalian dikembangkan di sana. Saya kira itu satu pilihan yang sangat logis ya. Apalagi tempatnya kan cantik ya, di Walini udaranya dingin, kreativitas tumbuh. Tapi saya kira sekali lagi ya, ini kan tidak pernah kita dengar. Ya, kalau boleh saya sambung ya, pertanyaan yang sama. Saya kira menarik ini. Akhir tahun kemarin saya ke Korea, itu mencobain kereta cepat antara Seoul sampai Busan. Ada satu kota kecil, Jinju namanya. Jadi saya berhenti di kota itu. Mallnya sudah ada. Jadi kalau pertanyaan tadi siapa yang mau? Jadi beberapa konsepnya itu adalah membangun infrastruktur yang mengikuti infrastruktur transportasi. Jadi terus beberapa toko di situ kita datangi begitu, itu semuanya menawarkan properti. Nah itu tadi saya bilang bagi pengembang kawasannya itu dia bebaskan, tapi kemudian dia bebaskan perusahaan-perusahaan kecil untuk berkembang, ya. Dan infrastruktur besarnya fasumnya itu dibangunkan oleh pemerintah atau konsorsium. Nah, jadi perumahan-perumahannya akan berserakan, itu kota baru Jinju. Cuma Jinju itu punya keunggulan. Jadi kalau tadi misalnya Walini punya kebun teh, ya, keindahan, kampus dan lain-lain, di Jinju itu ada situs megalitikum. Nah itu yang menarik gitu. Jadi itu yang dijual. Jadi masuknya mungkin dari pariwisata, ya, mengajak orang untuk melihat sesuatu, ya, kemudian membuat orang mau bertempat tinggal di tempat yang baru begitu. Ya, tapi Jinju jangan lupa Jinju itu dapat special interest rates ya dari pemerintah. Betul. Jadi tetap ada campur tangan pemerintah ke sana untuk bisa menarik ya. Pernah ada studi, kebetulan saya juga ikut meneliti high speed system Jepang, Taiwan dan Korea. Ya itu sekali lagi semua inisiatif pemerintah, dan di pengembangan kawasan-kawasan itu ada special interest treatment. Yang itu memang dimaksudkan untuk memberikan nafas ya, namanya pengembang kan dia butuh nafas sampai betul-betul laku. Saya tuh senang sekali mendengar diskusi ini Pak. Tapi saya ada hal yang agak dilupakan gitu. Saya kembali dalam konteks misalnya gini. Saya tidak melihat semangat yang dipunyai oleh pemerintah Indonesia seperti yang ada di pemerintah Jepang dan Korea. Kalau mereka mengembangkan sesuatu dan kalau ada salah-salah itu, biarkanlah mereka disuruh exercise industri itu. Kalau Indonesia tidak, begitu ada produk dalam negeri yang diambil salah, wah itu nggak bisa dipakai, langsung dipinalti. Langsung luar negeri pula. Beli dari luar aja. Nah, jadi mestinya sikap pemerintah itu harus mendukung tumbuhnya. Lalu untuk buat kita sendiri, gimana kita bisa belajar? Jepang dulu juga bisa bangun dengan bisa mandiri dengan salah. Seperti Korea, mereka juga dapat kereta cepat dari Prancis. Waktu sekarang bikin itu banyak salahnya Pak, banyak katanya. Saya dengar teman-teman saya orang Korea, wah kita sering trouble katanya yang baru itu. Itu 15 tahun agreement ya. Kebetulan saya dapat dari narasumbernya ada 15 tahun agreement antara Korea dengan Prancis. Ya.
Tetapi pemerintah Korea menegosiasi sangat keras mengenai transfer teknologi. Sehingga janjinya adalah pada akhir perjanjian itu, pada tahun ke-15, Korea sudah bisa membuat kereta dengan kualitas yang sama dengan Perancis yang bisa dijual berkompetisi di global market. Dan dalam proyek ini, Cina terhadap pemerintah Indonesia tidak memberikan hal seperti itu? Ya, saya dengar ini kan B2B katanya. B2B kan? Berarti ini kehebatan Indonesia juga, Pak. Iya. Belum ada negara yang B2B, Indonesia sudah sanggup B2B. Iya, B2B. Wilayah yang seperti yang maksudnya pemerintah berperan. Dan pengembangan wilayah seperti yang disebutkan tadi, itu tuh tidak pernah dibicarakan. Sampai sekarang? Sampai sekarang tidak pernah dibicarakan. Iya. Karena antara perusahaan dan perusahaan gimana? Iya. Banyak free rider juga di proyek ini. Itu barangkali memang harapan kita, itu pemerintah harus masuk ke sini. Harus masuk. Sharing, kalau perlu sharing APBN. Baik. Kemudian kita masuk ke manajemen, alih teknologi. Ya, kita minta teknologinya. Kan kita ada sharing di dalam. Baik. Nah, kalau kita lepas seperti itu, Nah itu. Iya. Kita kan dealnya dengan Cina. Nah. Kita udah kenal baik, ya. Pengalaman banyak. Ya. Bagaimana kita bisa, mereka juga rela mengajarkan apa yang mereka ketahui. Nah, ini satu pertanyaan besar buat saya. Apakah mereka mau atau tidak? Iya, mereka mau atau enggak? Sejauh yang Bapak tahu? Agak berat ya. Saya enggak. Itu yang saya enggak yakin. Terus terang aja tuh. Kalau ditanya mau nggak mau, saya yakin 99,9% tidak mau. Itu negara kita yang harus punya posisi. Iya. Nanti saya ke Bapak lagi karena Cina juga membangun di Iran dan di Meksiko. Nanti kita lihat perbandingannya seperti apa. Coba, Bang. Komentarnya nanti yang terakhir. Ya.